Selama ini berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan kajian mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, yaitu Profesor Dr. Kiai Fahmi Basha, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Sailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Sailendra setelah Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Dr. Fahmi Basha bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang usianya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelausan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Saba atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu daripada ciri-ciri di atas. Pertama, relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba sebagaimana keterangan Al-Quran. Tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang diwarisi Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248, yang artinya, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Kedua, pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat, sebagaimana digambarkan oleh surat As-Saba ayat 14. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaannya oleh jin, karena sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Ketiga, jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung, sebagaimana tertulis dalam Quran surat As-Saba ayat 13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur,
sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Keempat, Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan sebagaimana digambarkan oleh Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 22. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lain sebagainya. Fakta kelima, kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia digambarkan dalam Quran surat An-Naml ayat 22. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba kerana burung tidak mengetahui daerah nama itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur. Jarak itu juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Fakta keenam, Saba ada di Indonesia, yakni tepatnya di daerah bernama Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak sebagaimana digambarkan oleh Quran surat As-Saba ayat 15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Fakta ketujuh, mengenai buah maja yang pahit. Ketika banjir menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Sebagaimana diceritakan oleh Quran surat As-Saba ayat 16, yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sidr. Fakta ke-8, nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang yang namanya berawalan Su. Fakta ke-9, Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud sebagaimana digambarkan oleh Quran surat An-Naml ayat 28 yang artinya, pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Fakta ke-10, bangunan yang tinggal sedikit atau Sidring Khalil. Lihat surat As-Saba ayat 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko, dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman. Selain bukti-bukti di atas, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman memang terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia, sebagaimana diceritakan oleh Quran surat As-Saba ayat ke-12. Juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Sulaiman sebagaimana diceritakan oleh Quran surat An-Naml ayat 32. Nama Kabupaten Sulaiman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.